Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, bagaimana kabar Anda? Dan semoga kalian baik-baik saja. Ada-ada saja akal licik para perampok untuk mengelabui para korbannya. Dengan kemampuan menipunya, insiden perampokan ini mengakibatkan sebuah bank di Jepang kehilangan uang hingga 300 juta yen, atau nilainya setara sekitar 43,11 miliar rupiah saat ini, dan menjadikan kasus ini sebagai perampokan terbesar sepanjang sejarah Jepang. Kejadian bermula pada tahun 1968. Saat itu sebuah bank kecil di Jepang mulai menerima serangkaian ancaman bom dari orang tak dikenal. Merasa terganggu dengan teror tersebut, pihak bank melapor pada pihak berwajib dan mengetatkan keamanan di sekitar lokasi. Namun anehnya, setelah laporan dibuat, pihak bank tak lagi menerima ancaman adanya bom. Tapi ternyata ancaman tersebut hanya bagian kecil dari trik para perampok untuk kemudian di lain hari melancarkan aksinya. Lantas, bagaimanakah perampokan itu bisa terjadi? Padahal pihak kepolisian sudah ikut turut mengamankan bank. Saat hari masih pagi, sebuah kendaraan milik Nippon Trust Bank melintas di pinggiran bagian barat kota Tokyo guna menuju pabrik Toshiba di Nuju. Mobil tersebut ditumpangi 4 pegawai bank dengan membawa uang sekitar 300 juta yen. Proses pengangkutan uang ini awalnya berjalan lancar, sampai akhirnya ada seorang polisi bermotor menghentikan mobil mereka tepat di depan penjara kota Fuju. Polisi ini kemudian mengatakan pada 4 karyawan tadi bahwa rumah manajer bank mereka telah diledakkan oleh penjahat, dan beberapa orang mengalami luka-luka dan bahkan ada yang meninggal. Mendengar kabar ini, 4 karyawan ini langsung panik. Apalagi polisi tadi juga mengatakan jika ada ancaman susulan yang menyebutkan jika karyawan bank akan menjadi target pengeboman berikutnya. Polisi ini kemudian menyuruh keempat karyawan bank tadi untuk turun dari dalam mobil agar ia bisa memeriksa kemungkinan adanya bom di mobil. Setelah mereka turun dari mobil, polisi tadi bergegas memeriksa bagian bawah mobil. Namun tak berselang lama, tiba-tiba ada asap mengepul dari bawah mobil, dan polisi tadi langsung menyuruh 4 karyawan tadi untuk lari. Merasa ketakutan, keempat karyawan tadi langsung lari sekencang mungkin dan bersembunyi di balik dinding penjara. Dari balik dinding penjara, mereka menunggu dengan cemas dan ketakutan jika akan ada ledakan besar yang mungkin terjadi. Namun setelah sekian lama menunggu, justru tak terdengar suara apapun. Karena merasa khawatir, akhirnya mereka memutuskan untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Namun bukannya melihat bekas ledakan, mereka justru mendapati mobil yang mereka bawa telah raib entah kemana. Karena merasa kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk menelepon ke kantor bank dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah sang manajer bank, dan ia baik-baik saja. Rumahnya ternyata juga tak meledak. Setelah sempat merasa kebingungan, mereka akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya polisi yang mereka temui tadi ternyata orang yang selama ini mengirimkan surat ancaman pada manajer bank. Dan semua yang terjadi pada hari itu merupakan rencana yang sudah dirancang selama berbulan-bulan oleh perampok yang menyamar sebagai polisi tadi. Dengan rencana yang sangat matang ini, perampok yang menyamar sebagai polisi tadi berhasil membawa pergi uang bonus yang seharusnya diberikan pada 523 karyawan pabrik Toshiba. Uniknya lagi, jumlah uang yang berhasil dicuri tersebut berjumlah 300 juta yen, jumlah yang sama dengan uang yang ia minta dalam surat ancaman yang selama ini dikirim ke rumah manajer bank tadi. Setelah dilakukan penyelidikan pada TKP, ditemukan beberapa barang bukti yang diantaranya adalah sebuah suar atau flare yang kemungkinan digunakan untuk membuat asap di bawah mobil dan membuatnya terlihat seperti ledakan dinamit. Sayangnya bukti yang ada justru mempersulit penyelidikan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Di TKP ditemukan setidaknya sekitar 120 barang mencurigakan yang diduga sebagai barang bukti. Dengan jumlah sebanyak ini sudah jelas jika barang-barang ini memang sengaja ditinggalkan oleh pelaku guna menyulitkan penyelidikan. Dan benar saja, hingga saat ini kasus tersebut tetap tak terpecahkan. Banyak orang menganggap kasus ini sebagai perampokan bank yang sangat sempurna karena nyaris tak menggunakan kekerasan. Dan kasus ini dikenal dengan sebutan kasus 300 juta yen, sesuai dengan jumlah uang yang berhasil dicuri. Peristiwa ini merupakan perampokan uang tunai terbesar di Jepang dan kemudian meninggalkan misteri yang tetap belum terpecahkan sampai lebih dari setengah abad kemudian. Bahkan polisi Jepang melakukan penyelidikan besar-besaran yang melibatkan ratusan detektif.
Sebanyak 118.000 orang pernah dimintai keterangan atas kasus tersebut. Penyelidikan kasus itu bahkan disebut menghabiskan anggaran lebih dari 12 juta dolar. Setahun kemudian seorang lelaki berusia 26 tahun masuk dalam daftar tersangka dan bahkan ia telah ditangkap. Pria ini bekerja sebagai sopir pada kantor pemerintah Kanada di Tokyo. Ia ditangkap karena wajahnya menyerupai sketsa yang dirilis oleh pihak kepolisian. Namun karena alibinya kuat, lelaki ini akhirnya dilepaskan. Puluhan tahun berlalu, kejahatan ini belum juga terpecahkan dan menancap kuat dalam ingatan masyarakat Jepang. Perampokan ini bahkan menginspirasi lahirnya sejumlah buku, film, dan drama televisi. Nah sahabat, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.